Halo, banyak dari kita sudah mendengar istilah restoratif justice atau keadilan restoratif. Kita tahu ini adalah tentang perdamaian. Namun, pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya mekanisme konkretnya di lapangan? Dan apakah pelaku dan korban sekedar bersalaman lalu kasus selesai? Tentu tidak semudah itu. Dan bagaimana? Kita tahu, kita akan menjelaskannya dalam video saat ini. Restoratif justice memiliki prosedur hukum yang ketat, terukur, dan melibatkan banyak pihak agar keadilan benar-benar dirasakan oleh korban tanpa mengabaikan pertanggungjawaban dari seorang pelaku. Kali ini kita akan membedah mekanisme tersebut langkah demi langkah, mulai dari syarat awal hingga kasus dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alexander Firdaus Titi Halawa. Kami dari kelompok 1. Saya NPM 132. Oh, halo. Nama saya Andika Mlomes Revoluis dengan NPM 2307 10 10 260. Halo, nama saya Muhammad Madi Farezi dengan NPM akhir 076. Di sini kami akan menjelaskan terkait mekanisme restoratif justice dari awal hingga akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme restoratif justice itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri diatur dalam bab 4 untuk mekanisme restoratif justice dalam pasal 79 sampai pasal 88. Nah, dalam pasal 79 sendiri itu tertuang ada beberapa ayat. Yang pertama, ayat pertama, mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa A. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya, B. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, C. Pergantian biaya perawatan, medis dan atau psikologis, D. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban, E. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban, F. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Pasal kedua, pemulihan keadaan semula sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan dalam kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan maka tidak bisa. Pasal ayat 3, kesepakatan sebagaimana maksud pada ayat 2 wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Keempat, pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Kelima, setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintai penetapan pengadilan. Keenam, apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang memuat A. Identitas para pihak, B. Isi kesepakatan, C. Bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan, D. Alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh pelaku. Ayat 7, berita acara sebagaimana maksud pada ayat 6 menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan. Kedelapan, mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 80, mekanisme keadilan restoratif dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama,
tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, pidana denda paling banyak kategori 3 ini termasuk denda yang di bawah 2,5 juta. Yang kedua, tindak pidana yang pertama kali dilakukan dan atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi tidak ada divis. Kedua, dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana maksud pada ayat 1, berdasarkan laporan korban dilakukan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Pasal 81 ayat 1, mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui A. Permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa atau keluarganya dan atau korban tindak pidana atau keluarganya. Yang B. Penawaran dari penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim kepada korban, pelaku tindak pidana, tersangka, atau terdakwa. Ayat kedua, mekanisme keadilan restoratif sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan atau keluarganya. Pasal 82 yaitu menjelaskan mengenai keadilan restoratif dikecualikan untuk A. Tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara, sahabat, kepala negara, sahabat, serta wakilnya. Tindak pidana ketertiban umum dan tindak pidana kesusilaan. B. Tindak pidana terorisme. C. Tindak pidana korupsi. D. Tindak pidana kekerasan seksual. E. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya. F. Tindak pidana terhadap nyawa orang. G. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus. H. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Dan atau I. Tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Untuk bagian kedua, mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pasal 83 ayat 1, mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penyelidik atau penyidik. Ayat 2, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyelidik atau penyidik. Ayat 3, berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyelidik menertibkan surat penghentian penyelidikan. Ayat 4, berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyidik menertibkan surat penghentian penyidikan. Pasal 84, surat penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat 4 diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 hari. Pasal 85. Yang pertama, mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan dilakukan melalui kesepakatan untuk penyelesaian perkara di hadapan penuntut umum. Yang kedua, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh tersangka, korban, dan penuntut umum. Yang ketiga, berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penuntut umum menerbitkan surat ketetapan pemberhentian penuntutan. Pasal 86, surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dalam jangka waktu paling lama 3 hari dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri. Kedua, penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan oleh penuntut umum kepada penyidik. 87.
dalam hal mekanisme keadilan restoratif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 sampai dengan pasal 86, tidak dapat dilakukan penerapan mekanisme keadilan restoratif. Dilakukan pada pemeriksaan di sidang pengadilan melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 88, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dalam pasal 79 dengan pasal 87 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi, mekanisme restoratif justice bukanlah sebuah pemakluman terhadap kejahatan atau jalan pintas untuk membeli hukum. Ini adalah prosedur yang sistematis untuk memastikan korban dipulihkan haknya dan pelaku benar-benar belajar dari kesalahannya tanpa harus merusak masa depannya di balik jeruji besi. Sekian dari kami. Mungkin penjelasan kami kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Ahmad Alexander. Saya Muhammad Madi Farezi. Saya Andika Malwis Nervaluis. Izin pamit undur diri.